Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Fernando Hutapea, NPM 1807 100023. Dalam penjelasan kali ini, saya akan memberikan tanggapan atas kuis yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Judi SHMH, terkait bagaimana sih responden kita sebagai mahasiswa tahap akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Nah, berhubung juga saya sudah menyiapkan outline skripsi yang akan saya bacakan pada saat ini, tentunya saya juga akan memberikan suatu pandangan mengapa saya memilih judul ini. Sebelumnya judul saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pengungsi dalam Mendapatkan Pendidikan Formal di Kota Batam. Dikarenakan saya melihat beberapa di tempat pengungsian bahwa anak-anak dari para pencari suaka atau imigran yang datang ke Indonesia tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam konvensi dan protokol 1951. Tentu hal ini akan menjadi suatu kendala ya bagi anak daripada pengungsi ini, mengingat bahwa umur tidak bisa diulang. Terlebih lagi mereka yang saat ini sedang dalam pengungsian, tentunya juga anak-anak mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan di mana mereka mengungsi. Hal ini untuk menunjang bagaimana kedepannya mereka bisa berbaur dengan negara di mana yang mereka akan dituju nantinya. Tentunya setelah saya melihat ke belakang tentang kronologis dari case ini, bahwa di Batam sendiri baru-baru ini baru dilaksanakan atau diberikan hak untuk para anak pengungsi. Sebelumnya untuk tahun-tahun yang lalu, hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah di Kota Batam. Terlebih setelah sekarang Gubernur Pak Answar Ahmad sudah memberikan berupa sekolah gratis buat anak-anak para pengungsi agar mereka mendapatkan pendidikan yang sah gitu. Jadi hal ini melatar belakangi beberapa hari yang lalu ratusan imigran pencari suaka mendatangi kantor IOMS Kupang. Mereka meminta kejelasan atas status mereka yang ingin pergi ke negara ketiga, yakni negara yang ditunjuk oleh PBB sebagai tempat mereka agar bisa lebih menjamin hidup dan masa depan yang lebih baik. Hal serupa lagi terjadi di Hotel Kolekta Jodoh, di mana para imigran pencari suaka ini ditempatkan. Mereka mengaku seperti tawanan yang menjalani aktivitas yang membosankan, tidak mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan pendidikan yang layak buat anak-anak mereka. Dan yang ketiga ada dalam Peraturan Jenderal Imigrasi Nomor IMI 1489 UM 0805 tentang penanganan imigran ilegal, dianggap sudah melanggar peraturan dengan memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi. Adapun yang menjadi identik masalah, yakni yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap imigran pencari suaka negara konflik di Kota Batam. Yang kedua memberi perlindungan terhadap imigran pencari suaka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan tidak menimbulkan kedengkian di tengah masyarakat terkait fasilitas atau akomodasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam. Terus yang menjadi batasan masalah, yakni saya sendiri membatasi masalah pemenuhan hak-hak imigran pencari suaka negara konflik Kota Batam, terkhusus hak anak untuk memperoleh pendidikan formal. Yang kelima ada rumusan masalah, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap anak imigran untuk pendidikan formal dan bagaimana perlindungan hukum terhadap imigran pencari suaka berdasarkan hak asasi manusia. Nantinya untuk skripsi jenis penelitian saya akan menerapkan metode empiris, di mana nantinya juga saya akan langsung mengunjungi tempat pengungsi yang ada di Sekupang dan di Hotel Kolekta Jodoh, terlebih untuk ke kantor imigrasi dan kantor-kantor yang berhubungan dengan imigran pencari suaka.
Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Besar harapan saya untuk semester selanjutnya, di saat saya menulis skripsi, saya akan mendapatkan data sebagaimana semestinya yang akan saya tuangkan dalam karya tulis saya. Dan harapan saya juga dengan adanya skripsi ini bisa lebih menunjang, membuka cakrawala pemahaman bagi masyarakat bahwa pendidikan penting untuk semua anak, bukan hanya anak dalam negeri atau anak Indonesia, tetapi juga untuk anak dari pengungsi, karena mereka juga mengalami masalah yang sangat berat dikarenakan adanya peperangan atau suatu bencana di negara mereka yang mengharuskan mereka mengungsi atau melarikan diri dari negaranya. Dan tentunya dengan sisa hidup mereka, mereka juga berharap agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan menolong saya dalam menulis skripsi. Terima kasih.